Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hikmat sehingga kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan. Anak soli dan solihah kembali bertemu lagi dengan Ustazah Rima dan Ustazah Hana. Hari ini kami akan menyampaikan kultum Ramadan bertemakan tokoh kejayaan Islam yang bernama Jabir bin Hayyan, yaitu seorang ahli kimia dan pendiri laboratorium pertama di Damaskus. Sejarah mencatat Islam telah banyak berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lewat kiprah para ilmuwan muslimlah peradaban dunia mulai menemukan titik cahaya. Salah satunya di bidang ilmu kimia dan farmasi. Tak banyak yang tahu di bidang ilmu ini, seorang ilmuwan muslim memberikan pengaruh besar. Dia adalah Jabir bin Hayyan. Nama lengkapnya Abu Abdullah Jabir bin Hayyan al-Kufi al-Sufi. Sumber lain menyebutkan sebagai Abu Musa dan bukan Abu Abdullah. Nah, Jabir bin Hayyan merupakan seorang yang dianggap paling pantas sebagai wakil utama alkemi atau ahli kimia di Arab pada masa-masa awal perkembangannya. Nah, Jabir bin Hayyan lahir pada sekitar 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan dan meninggal pada tahun 815. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Zadi. Sumber lain menyebutnya sebagai Abu Abdullah Jabir bin Hayyan dan dapat dipastikan bahwa keluarga Jabir berasal dari suku Az dari Arabia Selatan yang pada masa itu kebangkitan Islam muncul. Jabir adalah seorang yang keturunan Arab. Ayahnya bernama Hayyan, seorang ahli obat-obatan, apoteker. Nama ayahnya sering pula dihubungkan dengan intrik politik yang terjadi pada abad ke-8 Masehi, yang pada akhirnya menyebabkan dinasti Umayyah terguling. Tokoh besar yang dikenal sebagai The Father of Modern Chemistry ini merupakan seorang muslim yang ahli dalam bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan adalah dalam bidang kimia. Keahliannya didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Fizar pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Nah, soli dan solihah, Jabir bin Hayyan telah mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, menjadi suatu ilmu sains yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Nah, Jabir bin Hayyan ini mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karat. Jabir terus bekerja dan bereksperimen dalam bidang kimia dengan tekun di sebuah laboratorium dekat Bawaddah di Damaskus, Arabia. Di laboratoriumnya itu, Jabir berhasil menemukan berbagai penemuan besar yang sangat bermanfaat sampai saat ini. Bahkan di laboratorium itu pula telah ditemukan berbagai peralatan kimia miliknya. Di dalamnya didapati peralatan kimianya yang hingga kini masih mempesona dan sebatang emas yang cukup berat. Nah, Jabir juga telah meninggalkan banyak karyanya. Bahkan ada yang menyebutkan tidak kurang dari 200 judul buku karya-karyanya. Hingga kini masih tetap terpelihara dan tersimpan di berbagai perpustakaan nasional di beberapa negara. Seperti di Museum Britania di Inggris misalnya, didapati sebuah manuskrip karya Jabir yang berjudul Ahwas Al-Kabir, Inti-Inti Besar. Sementara di Perpustakaan Nasional Paris, terdapat satu naskah karya Jabir dengan judul Al-Ahjar, yaitu batu-batuan. Nah, selain melahirkan eksperimen luar biasa, harus diakui pemikiran Jabir bin Hayyan di bidang kimia menjadi acuan ilmuwan lainnya untuk melahirkan eksperimen yang lebih spektakuler di bidang ini dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan yang tadi bahwa betapa sangat berpengaruhnya pemikiran seorang muslim untuk umat manusia hingga saat ini.
Bisa disimpulkan bahwa dengan kiprah para ilmuwan muslimah, peradaban dunia menemukan titik terang untuk mempermudah kehidupan. Salah satunya di bidang kimia yang dapat kita rasakan manfaatnya hingga kini. Dan sudah pasti akan ada manfaat-manfaat baru yang akan kita rasakan kemudian hari. Berkat kerja keras ilmuwan pada zaman ini dengan hasil penemuan juga eksperimen baru yang spektakuler dan lebih baik manfaatnya untuk kehidupan manusia. Nah, itu adalah kisah tokoh kejayaan Islam, yaitu seorang ahli kimia yang bernama Jabir bin Hayyan. Baik, Soli dan Solihah, Sekian kultum Ramadan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.